ketika kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah ini ada dua model Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan zikir hasanat, ada yang disebut dengan zikir darajat. Kalau zikir hasanat, asal nyebut kalimat la ilaha illallah itu sudah ibadah, sudah zikir, sudah berpahala. Tapi untuk meningkatkan martabat kita di hadapan Allah agak sulit. Maka oleh karena itu digunakanlah zikir darajat. Nah, yang kita pelajari langsung dari ahlu zikir, yang ahlinya, sehingga zikir yang kita amalkan itu bersanad. Jadi kalau kita ngamalkan zikir la ilaha illallah harus bersanad. Ya, Bapak ngambilnya dari mana? Dari si A ngambil dari mana? Si B ngambil dari mana? Si C, terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya zikir yang bersanad. Nah, perlu kita cari guru yang ahli di bidang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati keluarga besar Sahibul Musibah, Bapak Profesor Dr. Saiful Anwar, dan yang saya hormati Bapak para sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung, dan yang saya hormati Bapak para penyesepuh, para ustadz, para alim ulama, Bapak Ibu, para jamaah takziah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita ditakdirkan Allah dapat hadir di rumah duka. Setelah berpulang ke rahmatullah Ibu Dr. Rifda Elfian, SPD MPD. Dan tentu harapan kita mudah-mudahan beliau diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi kesabaran dan keikhlasan. Bapak Ibu yang saya hormati, masalah kematian ini tentu tidak asing bagi kita, walaupun kita belum mengalami. Karena sudah sedemikian banyak saudara kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Jadi artinya masalah kematian itu merupakan kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Karena itu ada satu kepastian, maka kita tidak dapat mengelak. Ya. Tidak dapat kita berusaha mengelak dari kematian. Karena itu satu kepastian. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau beliau almarhumah sudah waktunya beliau berpulang ke rahmatullah, tidak bisa kita menahannya. Karena faiza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Ketika ajal itu sudah datang, tidak dapat minta diundur atau dimajukan walau sesaat. Jadi tidak ada upaya kita untuk mengundurkan atau memajukan. Karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan. Mudah-mudahan beliau diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, diterima iman, Islam, dan ihsan. Amin. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran kita pada malam hari ini paling tidak ada 3 poin. Yang pertama, kita mendoakan almarhumah. Itu yang pertama. Yang kedua, sitawar sidingin bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebab bagaimanapun ketika kehilangan yang kita cintai pasti akan menorehkan luka di hati. Nah, oleh karena itulah maka kehadiran kita mudah-mudahan menjadi penghibur dari keluarga yang ditinggalkan. Dan yang ketiga adalah yang tiba bagi kita yang masih hidup. Ya, saya teringat dengan sebuah kisah ketika salah seorang murid daripada Imam Al-Ghazali berpulang ke rahmatullah, maka jamaah menghantarkan jenazahnya ke kuburan. Setelah selesai mereka pulang. Setelah sampai di rumah duka, apa kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu? Kita baru saja mengantarkan jenazah saudara kalian. Tapi saya melihat sedikit di antara kalian yang mengambil yang tibar dari kepergian almarhum. Nah, jadi artinya kita perlu mengambil yang tibar. Nah, pertama, kematian itu adalah sebuah proses. Dia bukan penyakit, tapi sebuah processing. Proses perpindahan dari alam fana ke alam baqa. Al-mu'min la yamut walakin yantaqilu min daril fana ila daril baqa. Si al-mu'min itu sesungguhnya tidak mati, tetapi berpindah dari alam fana ke alam baqa. Si al-mu'min yang dimaksudkan di sini adalah ruh kita. Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min cerminan daripada si al-mu'min. Si al-mu'min pertama itu ruh kita. Al-mu'min yang kedua itu adalah salah satu nama Allah. Jadi ruh kita itu cerminan daripada Allah. Nah, si al-mu'min ini tidak mati, ruh kita itu tidak mati. Yang mati itu jasad. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari awal mula manusia diciptakan Allah sampai hari kiamat tidak ada yang mati sebenarnya. Kalau kita katakan mati itu jasad, ya. Tapi diri kita yang sebenarnya itu bukan jasad ini. Diri kita yang sebenarnya itu adalah ruh kita. Kalau jasad kita ini tidak ubahnya baju, casing. Nah, jasad kita ini dikatakan hidup kalau ruhnya masih ada. Kalau ruhnya sudah melepaskan bajunya, meninggalkan jasad, maka si jasad ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya yang mati itu adalah jasad. Ya. Fala taqul lahuma, di dalam Al-Quran, janganlah kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Ya, tetapi mereka hidup, cuman kamu yang nggak tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini adalah satu kepastian yang tidak ada jalan bagi kita untuk menghindar, maka yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Apa yang harus kita persiapkan? Paling tidak ada 4.
Yang pertama, kita perlu tahu kemana kita pergi sesudah mati. Itu langkah pertama. Harus jelas dulu kemana kita ini. Kalau mati ini tidak kemana gitu. Ya. Banyak yang beranggapan kalau mati nak ke surga. Pikirannya ke surga saja. Ya. Ya. Padahal surga itu adalah makhluk Allah. Ya. Rahmat Allah. Itu bukan tujuan Bapak Ibu. Surga itu kenikmatan. Ya. Tidak ada perintah untuk kembali ke surga. Tidak ada. Yang ada minta surga ada. Ya. Tapi kembali ke surga nggak ada. Kembalinya kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita pulang ke Allah. Nah, cuman masalahnya seringkali kita pahami kembali ke Allah itu mati. Ya. Makanya sering kita dengar kalau sudah pengumuman kematian di masjid selalu aja diawali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi persepsi kita yang nama kembali ke Allah itu mati. Padahal sebenarnya mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai ajal tiba, sampai mati kita tidak kembali ke Allah, alamat sampai akhirat nggak bakal balik. Nah, jadi kalau mau kembali ke Allah sekarang lah, sebelum ajal kita datang. Ya, sebab mati itu adalah batas waktu untuk kembali kepada Allah. Makanya Allah ingatkan betul. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, barulah mati. Maunya seperti itu. Ya. Cuman kadang-kadang ya sampai waktunya nggak balik-balik kita. Nah, ini yang saya kira yang perlu kita cerna, ya, mumpung umur masih ada, Bapak Ibu. Mumpung umur kita masih ada, kesehatan kita masih prima, gitu ya. Nah, kesempatan. Sebab hidup ini sebenarnya nunggu mati itulah. Ya. Cuman supaya kita tidak kesal nunggu mati, tidak bosan, maka dikasih mainan oleh Allah. Cuman banyak manusia terlena dengan mainan. Kita dikasih jabatan, dikasih pangkat, dikasih kita harta, dikasih anak, dikasih suami atau istri, ada rumah, ada mobil. Wah, itu mainan semua itu, Pak. Ya, mainan semua. Jangan sampai terlena dengan mainan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, kemana kita pergi sesudah mati, tentu kita kembali ke Allah. Nah, Allah ingatkan betul, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Jangan sampai ajalmu datang, kamu belum serahkan sepenuhnya ke Allah. Ya, jadi kita sebelum ajal kita datang, kita harus serahkan dulu. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Jangan masalahnya kalau sudah bicara infak kayaknya duit aja. Padahal nggak seperti itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Serahkan apa yang sudah kami berikan padamu. Kemana diserahkan? Kepada yang berhak menerima. Siapa yang berhak menerima? Tentu yang punya. Siapa yang punya? Ya Allah. Nah, jadi serahkan dulu. Ya, apa yang kita punya sekarang serahkan dulu kepada Allah. Bukan milik kita, Bapak Ibu. Ya, mulai dari jabatan, harta, pangkat, dan lain sebagainya itu hanya sekedar mainan saja. Ya, jangan sampai terlena dengan mainan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jangankan yang di luar diri, yang di dalam diri kita saja itu bukan milik kita. Hayat, apa punya kita hayat itu? Dari mana kita dapat?
Hayat itu punya Allah. Ilmu, apa ilmu itu kita punya? Enggak ada. Ilmu itu punya Allah. Ya. Apa kita punya kuasa? Kodratnya Allah. Apa kita punya kehendak? Iradatnya Allah. Mana sebenarnya yang punya kita? Enggak ada. Ya. Cuman kita aja yang ngaku-ngaku punya gitu. Ini yang jadi penyakit bagi kita, enggak punya, ngaku punya gitu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi kembalinya kita kepada Allah yang sekarang. Ya. Bapak Ibu, saya teringat ya, semua kita tentu menginginkan husnul khatimah. Ya, pasti itu menginginkan husnul khatimah. Tapi bagaimana upaya kita untuk mendapatkan husnul khatimah itu? Ada satu isyarat ya dari Nabi SAW, man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya. Ini bukan tawaran murahan, ya, tetapi peringatan. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu ketika orang muhtadar akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Bagaimana supaya bisa? Ada hadis yang menyatakan matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, jadi syaratnya apa? Biasakan dulu lidah ini nyebut la ilaha illallah sebelum kematian datang. Supaya begitu waktunya sampai, lidah sudah terbiasa. So kata Nabi, matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Jadi kalau lidahnya sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah akan meninggal pun dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi untuk menghadirkan kalimat ini tentu harus dibiasakan. Nah, makanya ada laqinu mautakum, kata Nabi. Nah, talkinkan. Nah, memahami talkin ini ada beberapa pengertian. Ada dipahami secara syariat, bisa dipahami secara tarekat, ada dipahami secara hakikat. Ya. Dipahami secara syariat, laqinu mautakum, talkinkan yang mati, ada yang memahami menjelang kematian. Nah, kita ucapkan, kita ajarkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau baru mengajarkan waktu mau meninggal, kayaknya susah. Ya. Orang sudah mau meninggal, tapi mengingatkan. Karena sudah terbiasa menyebut kalimat itu semasa dia masih sehat. Begitu waktu mutadar, diingatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ada talqin dalam pengertian syariat, dibacakan talqin mayat. Sesudah dikubur, ya sudah dikubur, ditalqin. Nah, Anda tahu kalau di sini ya, kalau di tempat lain yang pernah saya ikuti itu ya, udah selesai dikubur, bahkan kadang kembang pun sudah ditabur, gitu ya, duduklah seorang ustadz, lalu kemudian membacakan talqin mayat. Apa isinya talqin mayat itu? Paling tidak ada 5. Ya, wahai fulan bin fulan, kalau datang 2 orang malaikat kepadamu, janganlah kamu takut. Mereka adalah hamba Allah. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Apabila mereka bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? 1. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Wama imamuka, siapa imamu? Wama kiblatuka, apa kiblatmu, kemana kiblatmu? Waman ikhwanuka,
Siapa saudara-saudara? Jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Ini 5 poin ini Bapak Ibu yang saya hormati, yang selalu didengungkan, diingatkan ketika jenazah sudah dikubur. Dengan tidak bermaksud menyalahkan, ya, namanya pandangan syariat. Ya, lagian hidup saja susah bentar diajar, Pak. Ini udah mati diajar. Ya, tapi nggak apa-apa, paling tidak ngajarin orang yang hidup gitu, yang ngantarin jenazah itu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, itu kalau dilihat dari pandangan syariat. Dilihat dari pandangan tarekat, talqin itu yang mati itu ruh. Ya, ruh kita yang tidak ingat Allah itu namanya ruh yang mati. Laqinu mautakum, ajarkan ruh yang sudah mati. Yang tak ingat Allah itu ruh yang mati. Nabi SAW mengatakan orang yang hatinya ingat kepada Allah, duduk bermajlis dengan orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah, tidak ubahnya orang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Nah, jadi yang hati yang sudah tak ingat ke Allah itu namanya hati yang mati. Nah, hati yang mati ini talqinkan, ajarkan dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga ingat kembali. Nah, lalu setelah dia belajar la ilaha illallah, dia perbanyak zikirnya. Ya, jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, banyak-banyak. Nah, jangan sedikit, banyak-banyak, lebih banyak lebih bagus gitu ya. Jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita perlu banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Cuma masalahnya ketika kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah ini ada 2 model Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan zikir hasanat, ada yang disebut dengan zikir darajat. Kalau zikir hasanat, asal nyebut kalimat la ilaha illallah itu sudah ibadah, sudah zikir, sudah berpahala. Tapi untuk meningkatkan martabat kita di hadapan Allah agak sulit. Maka oleh karena itu digunakanlah zikir darajat. Nah, yang kita pelajari langsung dari ahlu zikir, yang ahlinya, sehingga zikir yang kita amalkan itu bersanad. Jadi kalau kita ngamalkan zikir la ilaha illallah harus bersanad, ya. Bapak ngambilnya dari mana? Dari si A ngambil dari mana? Si B ngambil dari mana? Si C, terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya zikir yang bersanad. Nah, perlu kita cari guru yang ahli di bidang itu. Jadi talqin dalam pandangan tarekat itu adalah belajar zikir menghidupkan ruh yang sudah mati. Nah, maka kita perlu mencari guru yang ahli di bidang itu, gitu ya. Wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru yang dapat membimbing ruhaniyahnya kembali kepada Allah. Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tazkiratul Tanwirul Qulub. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu belajar kepada mereka yang ahlinya supaya kita tahu. Kan tadi sudah kita sebut afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Kalimat zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Cuman masalahnya kitanya mendapat afdalnya kapan? Fa'lam. Nah, kalimat fa'lam ini kan ketahuilah. Ya, kalau ketahuilah berarti berilmu dulu kita, Pak. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu untuk mendapatkan afdolnya. Kalau kalimat zikirnya yang afdol la ilaha illallah. Cuman kitanya mendapatkan afdol setelah fa'lam. Ketahuilah.
Nah, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu. Ilmu tentang apa? Karena dalam Islam kita mengenal ada 4 bidang ilmu, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Maka berilmulah kamu tentang la ilallah dalam ilmu syariat. Bagaimana cara mengucapkannya, makharijul hurufnya seperti apa. Berilmulah kamu tentang la ilallah dalam ilmu tarekat. Bagaimana cara pengamalannya. Berilmulah kamu tentang la ilallah dalam ilmu hakikat. Apa isi kalimat itu? Ya, kalau la ilallah itu kan bahasa Arab. Ya. Kalau kata kitanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu kan ahli bahasanya. Isinya mana? Nah, yang disebut la ilallah itu yang mana? Isinya apa? Ya, makanya di Arafah saya sering sampaikan sama jamaah. 2 kalimat syahadat itu saya bilang ya fondasi. Ya. Tidak cukup kita hanya hafal kalimatnya. Kalau sekedar hafal kalimatnya, burung beo juga udah hafal. Ya, tetapi bagaimana kita memahami 2 kalimat syahadat itu dari 5 sisi kajian. Yang pertama kita perlu tahu ya cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu ilmunya ilmu tajwid atau ilmu fikih. Sebab kalau orang baru akan masuk Islam, tentu dia belajar dulu cara mengucapkan. Setelah dia tahu baru ikrar. Setelah ikrar baru muslim. Setelah muslim timbul kewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Maka ilmunya ilmu syariat. Yang kedua belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Ilmunya ilmu tarekat. Belajar tarekat kita. Jadi belajar tarekat itu belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, belajar memahami isi 2 kalimat syahadat. Ya, kalau hanya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu mah bahasa Arab. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu mah ahli bahasa. Isinya apa? Nah, ilmunya ilmu tauhid. Maka kita belajar tauhid. Yang keempat, kita perlu tahu posisi. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat tauhid, asyhadu anna Muhammad Rasul syahadat Rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat Rasul. Nah, itu perlu kita tahu posisi, ya kan? Nah, contohnya ayam itu binatang yang dihalalkan. Tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Di mana letak halal dan haramnya? Ya, udah jelas-jelas binatang halal, tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Orang-orang syariat, orang-orang fikih memahaminya ketika menyembelih hewan itu mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu mah kalimat. Ya, tapi orang hakikat bukan pada posisi kalimat. Dengan bismillah, dengan nama Allah, apa urusan kita sama ayam itu, sama binatang itu? Kita ngejadikannya enggak, kita ngehidupinnya enggak, kok tiba-tiba kita yang ngebunuhnya? Apa urusannya? Makanya haram dimakan. Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah, bukan atas nama kita, dengan nama Allah, nah baru halal dimakan. Karena Allah yang menjadikan, Allah yang menghidupkan. Nah, itu saya sebut dengan memahami posisi. Itu ilmunya ilmu hakikat. Maka kita perlu belajar ilmu hakikat. Yang kelima, belajar cara memakai 2 kalimat syahadat itu. Hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditumpang. Itulah 2 kalimat syahadat. Tapi bagaimana cara makainya? Itu perlu kita kaji lebih jauh. Ilmunya ilmu ma'rifat. Nah, barulah kita mendapatkan fadilah, ya. Afdolnya zikir itu kalau kita memahami dari 4 sudut bidang ilmu tadi. Tahulah kita la ilaha dalam ilmu syariat, la ilaha dalam ilmu tarekat, la ilaha dalam ilmu hakikat, la ilaha dalam ilmu ma'rifat. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Kemana kita pergi sesudah mati? Tentu kita kembali ke Allah. Jangan kemana-mana, Pak. Bukan ke surga, bukan. Surga itu kenikmatan. Ya,
Maka sering saya sampaikan kalau pengajian di subuh gitu ya. Nah, sudahlah sekarang ini kesampingkan dululah pikiran kita dari pahala sama surga itu. Gitu. Kenapa? Karena pahala itu otomatis asal berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Maka nggak perlu kita berharap dapat pahala. Perbanyak saja perbuatan baik, hindarkan perbuatan dosa, perbuatan jahat ya. Udah gitu aja. Gitu ya. Kenapa ya dosa pahala itu akibat, sebab akibat. Ya, akibat kita menggunakan anggota tubuh kita ini berbuat baik, maka kita dapat pahala. Kalau kita gunakan berbuat tidak baik, dapat dosa. Nah, kalau surga itu hadiah, itu pemberian Allah. Ya, walaupun rajin betul kita ibadah seumur hidup, belum tentu loh dapat surga. Karena nggak ada jualan, ya, nggak bisa dibeli. Ya, jangan mengandalkan kita rajin ibadah dapat surga bulat-bulat, belum tentu Bapak Ibu. Kita dapat surga itu karena rahman dan rahimnya Allah. Ya. Nah, yang penting sekarang ini kita, menurut saya, kembali ke Allah itulah. Itu yang pokok. Dan untuk kembali ke Allah itu, kita harus kenali dulu. Maka tujuan hidup kita di dunia ini sebenarnya bukan untuk ibadah. Ya, tetapi untuk mengenal Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Jadi kalau kita belum mengenal Allah, misi utama kita belum jalan. Ya, bagaimana mungkin kita rajin ibadah kalau yang kita sembah kita tidak kenal? La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, untuk bisa kita kembali ke Allah, kenali dulu Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu tahu rute jalan yang akan kita lewati. Kemana arahnya. Ya. Jadi dari sekarang kita coba mengancang-ancang rute jalan yang akan dilewati. Menurut ulama tasawuf, gitu ya, ada 4 alam yang akan dilewati oleh orang yang meninggal. Yang pertama disebut dengan alam ruhiyah. Yang kedua disebut alam siriyah. Dan yang ketiga alam nuriyah. Dan yang keempat alam uluhiyah. Nah, apa ciri-ciri alam? Ketahui dari sekarang. Kalau tidak tergelincir, Pak. Ya. Banyak yang baru saja masuk ke alam ruhiyah sudah tergelincir. Nggak sampai ke alam asalnya. Ya. Makanya perlu kita pahami pertama alam ruhiyah itu seperti apa. Alam siriyah seperti apa. Alam nuriyah gimana. Alam uluhiyah seperti apa. Disitulah tempat kita berada. Alam uluhiyah. Nah, tapi tidak banyak yang sampai ke situ, Bapak Ibu yang saya hormati. Inilah yang saya katakan, yang tibar bagi kita yang masih itu, untuk kita selamatkan diri kita. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali kita sendiri, Pak. Ya, jadi jangan sampai kita hidup ini hanya sekedar menunggu mati aja. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, kita perlu siapkan kendaraan yang akan kita tumpangi. Mana kendaraan yang kita tumpangi? Nah, ini kalau barat Isra Mi'raj ini buraknya itu. Ya. Kendaraan itu semuanya ibadah yang kita lakukan. Kan ibarat kendaraan. Sholat kendaraan, puasa kendaraan, haji kendaraan. Dalam bahasa ibadah namanya zikir. Baca Quran zikir, sholat zikir, sedekah zikir, haji zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdhalul zikir falam annahu la ilaha illallah. Nah, ini kendaraannya. La ilaha illallah. Ini kendaraan untuk pulang. Tapi bagaimana cara kita menggunakan kendaraan itu? Tentu kita perlu bertanya kepada mereka yang ahlinya. Terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah bekal yang akan kita bawa. Mana bekal? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita tanam selama hidup kita,
insya Allah itu akan membuahkan kebaikan untuk diri kita. Nah, oleh karenanya perbanyaklah perbuatan baik supaya kita mendapatkan bekal nanti di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua berakhir dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tadi ada namanya. Ila hadratin Habib Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'al sayi'at. وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا السماوات من دون خلق في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وما علمنا هادية لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثواب مثل ثواب ذلك لأرواح سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وثواب مثل ثواب ذلك لأرواح ساداتنا ووالدنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وثوابا مثل ثواب ذلك لأرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وثوابا مثل ثواب ذلك لأرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا جداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا ولمن أحسن إلينا وثوابا مثل ثواب ذلك خصوصا إلى روح أمنا حجة رفداء فيها binti Haji Aminuddin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghasilha bil ma'i wasalji wa naqqiha min al-khataya kama yunqqa as-sawbul abyadu min ad-danas wa adkhilha al-jannah wa 'izha min 'azabil qabri wa min 'azabin nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمن من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من الإحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa? Sendirian ya. Sendirian. Oh. Kemarin lupa, masih tahu. Alhamdulillah. Ya. Bawa mobil muter. Terus bawa mobil muter. Naik mobil atau mobil lagi. Oh gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.